Halo semuanya, mari kita lanjutkan untuk materi kita untuk yang bab pertama. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari persamaan dasar akuntansi tersebut, kan udah ada ilustrasi tuh yang sudah kita kerjakan. Nah, bagaimana sih untuk kita menyusun sebuah laporan keuangan jika hanya berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut? Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Kalau yang transaksinya tidak gimana banyak. Kalau yang banyak tentu tidak bisa, karena cukup ribet. Dan kalau kayak ini enak nih, 1 bulan transaksi hanya sekitar 10 atau belasan lah. Itu bisa, kita manual. Tapi kalau memang transaksinya sampai ratusan, ribuan dalam 1 bulan atau dalam 1 periode, tentu akan sangat sulit kalau kita mengerjakannya seperti persamaan dasar akuntansi ini. Ya, jadi maka dari itu, biasanya kalau di perusahaan, mereka menggunakannya adalah jurnal. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini hanya untuk pemahaman dasar kita aja. Dalam nanti menentukan, transaksi yang A misalnya, yang akun-akun yang terlibat dalam transaksi tersebut apa aja yang perlu dicatat, kayak gitu. Lebih ke penguasaan konsep dasarnya, cara berpikirnya. Kalau misalnya ada transaksi gini, masuknya ke akun mana, apakah Aktiva, kalau Aktiva ya akun yang mana. Kalau misalnya masuk ke kelompok utang ya utang atau modal, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini hanya konsep dasarnya aja. Kalau kalian bisa pahami ini, tentu nanti waktu lanjut ke jurnal akan lebih mudah. Oke, tapi kita kembali lagi. Nah, dari persamaan dasar ini yang sudah kita kerjakan, bisa nggak kita susun ke laporan keuangan? Jawabannya adalah bisa. Dengan catatan, masing-masing kelompok akun atau masing-masing rekening, masing-masing akun, kita bisa tahu saldo akhirnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi pertama-tama saya merangkum dulu keseluruhan saldonya. 1 ada kas, di sini ada kas 78, saya pindahkan. Kas 78, piutang usaha ada 13, perlengkapan ada 5. Piutang usaha 13, perlengkapan ada 5, utangnya di sini 0. Nah, benar ya, utangnya 0. Nah, khusus bagian modal, kita tidak bisa langsung ambil angka 96. Karena di dalam kelompok modal itu sendiri terdapat beberapa kelompok akun. Jadi di modal ini ada 3 kelompok akun. Ada kelompok akun modal itu sendiri, ada kelompok akun pendapatan atau kelompok 4, atau dan juga kelompok kelima, yaitu biaya. Oke, jadi kalau kita rincikan, pertama, kelompok modal. Dia ada akun modalnya di sini ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini ada akun modal 95 juta. Berarti masukin kelompok modal 95 juta. Ada apa lagi? Di sini ada beban sewa. Nah, yang lain ada beban sewa nggak? Kalau nggak ada, berarti hanya 8 juta ini aja. Berarti beban sewa 8 juta. Lanjut lagi, ada apa lagi nih? Beban iklan 500 ribu. Oke, cuma satu aja. Berarti beban iklan 500 ribu. Lanjut lagi, pendapatan. Nah, di sini pendapatan ada berapa? Ada 1, ada 2. 10 juta sama 33. Berarti kalau ditambahin totalnya 43 juta. Pendapatan jasa 43 juta. Lanjut lagi, ada prive atau prive 7 juta. Prive-nya 7 juta. Oke. Lanjut, beban listrik 1,5 juta. Gaji 25 juta. Beban listrik 1,5 juta, gaji 25 juta. Nah, dapatlah semua saldo akhir akun yang kita gunakan. Oke, next, setelah kita tahu saldo akhir, kita lanjut ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 3, sebenarnya ada 5 sih. Jadi laporan keuangan itu ada 5, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada laba rugi, kedua ada laporan perubahan modal, ini tidak berurutan ya, terserah. Maksud saya ada 5 jenis, saya sebutkan yang pertama laba rugi dulu, kedua laporan perubahan modal, ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, keempat itu arus kas, kelima itu catatan atas laporan keuangan. Oke, saya ulangi, laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke, CALK dengan arus kas itu kita skip dulu karena itu yang paling utama adalah yang 3 pertama.
Jadi arus kas sama JLK kita skip dulu. Namun kalau di perusahaan TBK, laporan keuangannya lengkap, semuanya ada. JLK ada, arus kas ada, dan ketiga yang tadi, laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, pertama-tama kita bikin laporan laba rugi dulu. Baik, jadi pertama itu kita ambil laporan laba rugi dulu. Nah, laporan laba rugi itu pakai akun yang apa aja? Jadi simpelnya gini, laba rugi. Untuk kita tahu kita cuan atau kita untung itu gimana sih? Kalau kita untung berarti kan apa yang kita jual dikurangi dengan biaya yang ada. Kalau misalnya masih ada sisa berarti kita untung. Kalau biayanya lebih gede daripada yang kita jual berarti kita rugi. Simpelnya kayak gitu. Nah, berarti akun yang kita gunakan ada dua kelompok, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok biaya. Jadi dari nomor 7 sampai 11 ini kita masuk ke laporan laba rugi. Oke, formatnya ada KOP-nya dulu, berarti nama perusahaan, konsultan pajak Texler, nama laporan, ini laporan laba rugi, dan periodenya. Periodenya berapa sih? Coba kita lihat di soal. Oke, sebelumnya sepertinya. Nah, periodenya ini Januari 2020, berarti kita ambil periodenya itu tanggal terakhir, maka 31 Januari 2020. 31 Januari 2020 ya. Untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2020. Jangan sampai salah ya, ini untuk periode yang berakhir. Oke, lanjut. Nah, bagian pertama, bagian paling atas kita masukin dulu kelompok 4 atau kelompok pendapatan. Di saldo kita itu satu aja nih kelompok pendapatan. Hanya nomor 7, 43 juta. Berarti masukin pendapatan jasa, 43 juta dikurangi dengan beban-beban yang ada. Pertama ada gaji, sewa, iklan, listrik, dan telepon. Pindahin saldo ini ke laporan laba rugi. 25 juta, 8 juta, 500, dan 1,5 juta. Nah, ditotalkan, berarti total bebannya 35 juta. Jadi omset kita atau pendapatan kita 43 juta, kita kurangi dengan beban yang timbul, beban yang kita bayarkan. 35 juta, berarti sisa 8 juta. Itulah laba kotor kita. Atau labanya perusahaan lah. Ya. Nah, dari laporan laba rugi ini, kita lanjut ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Oke. Jadi sama ada KOP-nya, nama perusahaan, nama laporan, dan untuk periode yang berakhir pada bla bla. Di sini 31 Januari 2020. Oke. Kita pertama ambil modalnya dulu. Jadi modal awalnya berapa, kemudian tambahkan dengan laba rugi yang barusan kita hitung di laporan laba rugi, dikurangi dengan prive. Kalau di perusahaan yang PT, itu bukan prive bahasanya, tapi dividen. Oke, lanjut. Berarti hasilnya adalah kenaikan atau penurunan modal. Kalau ini 8 juta kurang 7, hasilnya 1 plus, berarti kenaikan modal. Kalau 8 juta, misalnya sini kurang 9 juta, berarti kan minus 1 juta. Itu dinamakan penurunan modal. Di bagian ininya diganti aja, penurunan modal. Oke, dapatlah modal akhirnya. Nah, saya satu-satu dulu. Modal awal, ambil dari mana? Ambil dari saldo yang sebelumnya. Seperti ini. Oke. Kalau perubahan modal itu kita ambil akun kelompok akun yang nomor 3, yaitu kelompok modal. Isinya apa? Ada dua akun, modal dan prive. Kalau sekali lagi kalau di perusahaan PT itu modal dan dividen. Oke, lanjut. Modalnya 95 juta, privenya 7 juta. Nah, di sini kita masukkan laba 8 juta. 8 juta ini kita lanjutkan atau kita teruskan ke perubahan modal. Nah, tadi yang 8 jutanya dari laporan perubahan modal masuk ke sini. 8 juta. Oke, modal awalnya tadi dari yang saldo akhir, sini 95 juta, privenya 7 juta. Oke ya, jadi modal awal 95, kemudian laba rugi 8 juta, kurangi prive 7 juta, hasilnya 1 juta. Maka modal yang awalnya 95 juta, ditambah 1 juta menjadi 96 juta. Terdapat kenaikan, berarti bagus. Ya, usahanya atau perusahaan ini mampu meningkatkan modalnya, berarti ada keuntungan. Jadi modal meningkat yang bagus adalah karena laba. Kalau karena dia setor uang sih itu mau dibilang bagus juga biasa aja. Tapi kalau modalnya naik karena ada laba, maka itu bagus. Berarti perusahaannya berkembang, perusahaannya ya ada prospek lah, kayak gitu.
Oke, lanjut. Terakhir, laporan posisi keuangan. Ini ada kelompok aktiva, pasiva. Nah, ambil akun yang mana aja? Kita lihat saldo akhir, berarti akun dari kelompok 1, yaitu aktiva. Ya, 1 itu aktiva di sini. Kedua adalah utang. Ini perubahan modal. Di sini laporan posisi keuangan. Oke, kita ambil kelompok 1, nomor akun 1 sampai ini nomor 1 sampai 4, yaitu kelompok akun aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, kemudian kelompok utang. Oke, Pak, bukannya pasiva ada 2 kelompok ya, yaitu utang dan modal? Iya, jawabannya betul. Tapi modal yang diambil bukan yang 95 juta ini ya. Bukan, melainkan modal akhir di laporan perubahan modal. Oke, nanti ada di sini ada kopnya, nama perusahaan, nama laporan, dan periode. Di sini tulisnya periode 31 Januari 2020. Tidak perlu lagi tulis untuk periode yang berakhir pada bla bla, tidak perlu. Oke, kenapa? Karena untuk laporan posisi keuangan ini dia sifatnya selalu terakumulasi. Dari tahun ke tahun, angkanya akan selalu berubah, akan selalu terupdate. Kalau laporan laba rugi dan perubahan modal, pada setiap akhir periode atau setiap akhir tahun, mereka akan ditutup saldo rekeningnya. Oleh karena itu, dikatakan untuk periode yang berakhir pada bla bla. Ya, jadi karena laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, akun-akunnya itu akan ditutup, akan dibikin zona penutup pada setiap akhir periode. Maka untuk laporannya itu sendiri dikasih nama untuk periode yang berakhir pada bla bla. Seperti itu. Ya, itu untuk pengetahuan aja sih. Oke, jadi kelompok akun aktiva dan pasiva kiri kanan. Kiri aktiva ada aktiva lancar, isinya apa? Ada 3. Tadi kas, piutang, dan perlengkapan. Saldonya kalian masukin, dapatlah total aktiva lancar 96 juta. Pak, ada lancar berarti ada yang tidak lancar dong, atau yang tetap? Jawabannya adalah ada. Aktiva tetap isinya seperti bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, tapi di soal ini nggak ada, jadi tidak perlu dituliskan. Lanjut, untuk pasivanya, kewajibannya itu utangnya 0. Saya masih masukin 0. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, jadi saya masukin utangnya 0, biar lebih ini aja sih. Jadi kita tahu, oh ada akun utang loh, cuma saldonya memang 0. Kayak gitu. Lanjut. Kemudian modal. Nah, modalnya ini ambil angka mana nih? 96 juta. Yaitu ambil dari perubahan modal yang terakhir ini. Jadi jangan ambil data awal ya. Kalau ambil data yang awal, pasti salah. Data awal itu hanya 95 juta. Salah. Harusnya ambil saldo akhir yang di perubahan modal. 96 juta. Oke, kalian totalkan. Si pasiva sama aktiva, totalin. Kalian compare. Ini harusnya balance. Ya, harusnya balance. Jika tidak balance, maka ada kesalahan. Kalau balance pun, ya masih ada kemungkinan ada kesalahannya. Kenapa? Pak, kenapa bisa seperti itu? Padahal jawaban kami balance. Iya, aktiva pasifnya balance. Tapi mungkin saldo akun yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, mungkin ada kesalahan. Ya. Kasnya 78 di sini. Punya kalian 75. Piutang di sini 13. Punya kalian 16. Ya, secara total sama sih 96 juta. Tapi secara isi, masing-masing akun ada beda saldonya. Ya, jadi seperti itu. Nah, pembahasan kita untuk bab 1 telah selesai. Silakan kalian kerjakan. Ada 2 soal latihan untuk bab yang pertama. Tapi kalian cukup kerjakan 1 soal aja. Yaitu 1.1. Oke? Jadi sekarang juga kalian langsung kerjakan karena ini masih jam perkuliahan. Nah, setelah kalian kerjakan latihan soal ini tulis tangan ya, kerjakan tulis tangan di folio aja, jadi biar lebih enak fotonya. Kalau nggak pun nggak apa-apa, yang penting di fotonya itu jelas lah, ya. Yang penting jelas. Kemudian kumpulnya kapan? Oke, kumpulkan pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya saya berikan waktu 45 menit. Untuk kalian mengerjakan, setelah itu dikumpulkan. Oke ya, jadi latihan soal 1.1 dikerjakan secara tertulis. Ketentuan-ketentuannya ada di Google Classroom, seperti penulisan nama, NPM, kelas, dan tanda tangan pada setiap halaman. Mau pakai pen apa? Terserah, mau pakai pensil juga boleh.
Yang penting tulisannya jelas. Kerjakan mandiri, kerjakan masing-masing. Jika ada kendala, ditanyakan kepada saya. Ya, jangan nyontek-nyontek, kalau ketahuan akan ada sanksinya. Oke, silakan dikerjakan. Kumpulnya pertemuan berikutnya saya kasih waktu 45 menit. Berarti yang kelasnya mulai jam 5, kumpulnya berarti 5.45. Kalau yang kelasnya mulai jam kedua, yaitu 6.30, berarti kumpulnya jam 7.15. Kalau yang jam ketiga, mulai 7.45, berarti kumpulnya jam 8.30. Oke ya, jadi seperti itu. Silakan dikerjakan. Jika ada kendala, silakan tanyakan kepada saya. Oke, video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.